Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam belajar firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena segala berkat, kasih dan anugerah-Mu kepada kami, di mana kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami pada kesempatan ini untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mengerti dan memahaminya. Berkati hamba-Mu yang akan mengajar firman-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca kepada kita firman Tuhan demikian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Tema yang menjadi pembahasan kita pada sore ini yaitu sikap yang benar dalam ibadah. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang doa jemaat, bagaimana kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Maka di dalam konteks ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bagaimana di dalam ibadah kepada Tuhan sikap jemaat. Baik itu sikap seorang laki-laki maupun sikap daripada perempuan. Sekali lagi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ayat 8 sampai ayat 15 ini ajaran mengenai kelakuan dan sikap jemaat dalam ibadah. Ayat 8, Rasul Paulus berbicara tentang peran laki-laki di dalam ibadah. Kemudian ayat 9 sampai dengan ayat 10, ia berbicara tentang peran perempuan. Kemudian ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, Rasul Paulus memberikan penjelasan peran seorang perempuan di dalam kumpulan orang percaya. Mari kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, apa yang diajarkan Rasul Paulus tentang peran setiap jemaat, baik itu laki-laki maupun perempuan di dalam beribadah. Sekali lagi di dalam ayat 8 itu menguraikan tentang peran seorang laki-laki. Dia katakan di sini bahwa di mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi kata atau kalimat yang dikatakan Rasul Paulus di sini adalah menadakan tangan yang suci dalam doa. Makna atau kita lihat tentang strukturnya, ini adalah
kalimat yang sikapnya atau sifatnya dilakukan terus-menerus tanpa henti. Perbuatan yang terus dilakukan dalam setiap ibadah-ibadah. Ini menunjukkan sesuatu hal yang merupakan gaya hidup sebagai orang percaya. Ini bukan perintah untuk setiap jemaat kalau ibadah atau berdoa kita harus mengangkat tangan apabila berdoa. Ya, tentu ini bukan bicara tentang apa yang dilakukan secara literal. Ya, tapi ini bicara tentang bagaimana seorang di dalam kehidupannya ia melakukan sikap yang benar di dalam berhubungan dengan Tuhan, di dalam ibadah. Tentu menjadi pertanyaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa Rasul Paulus menyarankan bahwa seorang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci? Apa maksudnya? Nah, tentu ini tidak lepas daripada latar belakang daripada jemaat yang dilayani. Ya, kalau kita tahu bahwa banyak jemaat-jemaat yang dilayani di sini adalah memiliki latar belakang orang Yahudi. Dan orang-orang Kristen mula-mula juga banyak di antara mereka berlatar belakang orang Yahudi. Tentu juga ada orang-orang di luar daripada itu. Maka sudah menjadi kebiasaan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau orang-orang Yahudi berdoa, maka mereka senantiasa mengangkat tangan. Ya. Seperti yang kita lihat misalkan berdoa seperti ini, mengangkat tangan. Ya, tentu ini sesuatu hal yang menunjukkan ekspresi seseorang di dalam menyembah kepada Tuhan. Jadi orang yang berdoa kepada Tuhan perlu mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan pengakuannya. Apa maksudnya? Di dalam bagian ini Rasul Paulus ingatkan bahwa ketika orang berdoa kepada Tuhan, maka hal yang penting di sini bukan berarti menadakan tangan itu, tapi harus diiringi dengan sikap yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Artinya apa? Orang yang berdoa kepada Tuhan perlu mempunyai tingkah laku yang sesuai dengan pengakuannya. Ketika ia menyembah kepada Tuhan, ia mengutarakan setiap hal yang menjadi beban hidupnya. Maka sikap hidupnya juga harus seturut dengan apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, apa yang ia perbuat. Apa yang diucapkannya, itulah juga hal-hal yang ia lakukan. Jadi tangan yang suci adalah gambaran sebuah gaya hidup yang suci. Tidak bernoda. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan mengingatkan kita bahwa seseorang yang menyembah kepada Allah, maka ia harus menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Itulah sebabnya di uraian lebih lanjut Rasul Paulus di dalam menunjukkan kesucian ini, dia berkata, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Sebenarnya dua kata tanpa marah, tanpa perselisihan ini menunjukkan kepada kalimat yang sebelumnya, yaitu tangan yang suci. Kedua kata ini, amarah dan perselisihan, itu menunjukkan kepada tangan yang suci. Nah, kenapa Rasul Paulus sampai mengingatkan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ternyata bahwa di antara orang percaya di Efesus pada waktu itu, ya, secara khusus kaum Adam atau laki-laki, maka senantiasa muncul kebiasaan perselisihan di dalam ibadah. Ya. Entah karena apa kita tidak tahu pokok persoalannya, tetapi mereka sering, ya, ada perbedaan-perbedaan itu, ada yang namanya permusuhan-permusuhan itu. Yang akhirnya apa? Muncul yang namanya kemarahan. Ya, amarah di sini tidak hanya bicara tentang marah yang sifatnya sesaat, tetapi
kemarahan yang sudah dipendam sedemikian rupa. Dan ini akan mempengaruhi persoalan ibadah mereka kepada Tuhan. Bahkan di dalam mereka bukan saja dalam ibadah, tetapi juga di dalam doa mereka. Yang mungkin doa itu dipakai untuk saling mengoreksi orang lain. Sering-sering kita mungkin perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang berdoa tapi tujuannya bukan untuk mengutarakan apa yang merupakan pokok pergumulannya kepada Tuhan. Apalagi ketika doa itu diucapkan dengan kata-kata yang terbuka, yang didengar oleh banyak orang, yang diketahui oleh banyak orang. Dan kadang-kadang momen itu digunakan sebagai sarana untuk mengoreksi, mengkritik orang lain. Tentu hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara tidak dilandasi dengan sebuah motivasi yang benar. Maka di dalam hal ini Rasul Paulus ingatkan bahwa kalau kita mau berdoa, kalau kita mau berelasi dengan Tuhan di dalam doa kita, maka jangan kita menghampiri Tuhan itu dengan tangan yang kotor, tetapi kita menghampiri Dia dengan tangan yang suci. Ini juga bisa karena disebabkan seperti apa yang kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya adalah akibat daripada pengajaran sesat. Di mana di dalam pengajaran sesat tentu memberikan pengaruh-pengaruh baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Ada yang setuju dengan pendapat-pendapat yang mereka kemukakan. Tentu ada juga yang senantiasa tetap pada prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, termasuk yang diajarkan oleh Timotius di sini. Tetapi karena ada pengaruh ajaran sesat, sehingga mengakibatkan di antara orang-orang percaya itu sendiri timbul perbedaan pendapat. Dan kalau perbedaan pendapat itu bermunculan dan tidak bisa diatasi dengan baik, maka itu juga menimbulkan perselisihan. Jadi kalau Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius menghadapi jemaat di sini, maka ia menasihati sebagai surat pastoral di sini, surat pembimbingan di sini, bahwa setiap jemaat yang datang kepada Tuhan di dalam ibadah memiliki sikap yang benar. Ia harus datang dengan tangan yang bersih, tangan yang suci, tangan yang tidak dikotori oleh berbagai macam hal yang berdosa. Kalau kita membaca tentang pengaruh-pengaruh ajaran sesat ini yang menimbulkan perselisihan, ini kita bisa temukan di kitab Galatia. Galatia pasal 5 ayat 15, ayat 20, ayat 26. Ini banyak pengaruhnya. Dan akhir-akhir ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga melihat oleh karena pengajaran sesat yang begitu getol, melakukan tindakan-tindakan pengajaran mereka, maka akhirnya apa? Terjadi pro dan kontra di antara orang percaya. Mungkin Bapak, Ibu jemaat tidak begitu memperhatikan ini. Tetapi di dalam dunia pendidikan teologi, ini sangat memberikan dampak. Mahasiswa yang mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan sering berdebat, bertanya, kenapa ini ada pendapat seperti ini? Kenapa golongan ini berkata demikian? Kenapa pendeta ini berkata begini? Kenapa hamba Tuhan ini berkata begini? Kenapa kita berprinsip seperti ini? Dan kalau itu terus dipelihara, terus dijaga, maka akan mengakibatkan perbedaan-perbedaan itu yang begitu tajam dan bisa menimbulkan yang namanya perselisihan.
bisa menimbulkan yang namanya pertengkaran. Bahkan tidak heran kita bisa melihat ada banyak gereja-gereja pecah oleh karena perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, ini adalah sesuatu yang dikoreksi oleh firman Tuhan. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka mari kita datang dengan hati yang benar. Ya, dengan tangan yang suci. Bukan dengan tangan yang kotor. Tangan yang penuh dengan dosa. Ya. Kalau kita melihat di perjanjian lama Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Raja Daud ya, memiliki inisiatif untuk mendirikan bait Allah, maka Tuhan melarang dia. Oleh karena apa? Tuhan menyatakan bahwa tangannya Raja Daud sudah berlumur dengan darah orang. Ya. Sehingga apa? Bukan lagi Raja Daud yang akan mendirikan bait Allah, tetapi anaknya Raja Salomo. Ya. Di sini Tuhan mengingatkan tentang apa? Di dalam berelasi dengan Tuhan itu, berhadapan dengan Tuhan, di dalam ibadah kepada Tuhan, maka segala sesuatu harus dilakukan dengan suci. Ya, tangan yang suci. Nah, itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus tentang sikap seorang laki-laki di sini. Ya. Dan kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah ia menyampaikan tentang peran daripada laki-laki, maka di ayat 9 sampai dengan ayat 15, ia menyampaikan tentang sikap seorang wanita. Ya. Kalau kita melihat perbandingan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh sangat jauh sekali. Ya. Peran daripada laki-laki, nasihat terhadap laki-laki di dalam ibadah hanya satu ayat. Tetapi kalau perempuan itu berapa ayat dia kemukakan di sini, mulai ayat 9 sampai dengan ayat 15. Ya. Tentu kita tidak membandingkan berapa ayat kepada laki-laki ini atau berapa ayat kepada perempuan. Oh, mungkin ini karena dosanya laki-laki lebih sedikit, tapi perempuan lebih banyak. Tidak demikian. Tetapi ini sangat memberikan dampak sekali lagi. Ya. Di dalam hal-hal ibadah itu, maka di dalam menguraikan tentang peran seorang wanita atau peran seorang perempuan, maka kita membaca di dalam ayat 9 tadi. Ya. Demikian juga hendaknya perempuan. Ya. Dia mengingatkan di sini tentang perempuan oleh karena apa? Ya. Bahwa pada masa ini atau pada masa gereja mula-mula, ketika jemaat-jemaat itu baru berdiri, bahkan kebanyakan kaum wanita atau perempuan ini tidak mendapatkan pengajaran yang cukup dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya, termasuk pengetahuan akan firman Tuhan. Ya. Jadi karena wanita itu dianggap nomor sekian di dalam sebuah tradisinya, maka mereka tidak mendapatkan hal-hal yang bisa mendukung mereka di dalam pemahaman-pemahaman yang baik, ya, pengetahuan yang baik. Jadi karena karena pengetahuan mereka yang kurang itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga mudah sekali mereka disusupi terhadap ajaran-ajaran yang mungkin mereka bisa terima. Karena itu terbuka bagi mereka. Apalagi kalau kita melihat tadi bahwa ada pengajaran-pengajaran sesat yang muncul di tengah-tengah jemaat. Nah, tentu pengajaran sesat ini telah berkembang. Dan hal yang tidak kalah penting, bahwa para pengajar sesat ini memanfaatkan kekurangan pemahaman kaum wanita ini atau kaum perempuan ini untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan itu. Ya. Jadi di dalam keterbatasan pengetahuan mereka, di dalam keterbatasan pemahaman mereka, maka
para pengajar sesat memanfaatkan ini. Untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Dan kita tahu ketika hal ini mereka terima, maka ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi kalau kita perhatikan di sini, maka ada wanita-wanita yang terpengaruh dengan pengajaran sesat ini, maka ia bertindak dan berbicara tidak benar, tanpa penghargaan dan ketundukan termasuk kepada laki-laki. Ya. Mungkin karena mereka diperhatikan luar biasa, sehingga akibatnya apa? Mereka yang tadinya tersisihkan di dalam adat istiadat mereka, dalam kebudayaan mereka, tetapi ada momen di mana mereka diberikan kesempatan untuk diajarkan, dan itu adalah pengetahuan yang baru bagi mereka. Akhirnya mereka bisa bertindak di luar batas. Ya. Maksud saya di sini di luar batas itu mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya bagi mereka. Contoh-contoh yang diuraikan Rasul Paulus di sini kepada Timotius tentang sikap dan nasihat terhadap seorang wanita di dalam ibadah itu. Di dalam ayat 9 dikatakan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ya. Kita melihat di sini nasihat itu, Bapak Ibu dan Saudara. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ya, kata berdandan, ya, itu adalah kata kosmeo, ya, yang akhirnya nanti kata ini diadopsi di dalam kata yang sering kita gunakan istilah kosmetik. Ya, sebenarnya ini berasal dari kata kosmeo. Ya. Dan ini adalah memiliki makna yang berkaitan dengan proses seseorang mempercantik atau menghias diri. Ia berdandan, tentu ini sesuatu hal yang baik sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah apakah ia mempercantik diri, memperindah diri, menghias diri. Rasul Paulus tidak melarang itu, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi persoalan di sini dikatakan berdandan dengan pantas. Ya. Ya. Kemungkinan pada saat itu ada orang-orang dari jemaat yang dilayani ini, dandanan mereka itu sudah tidak pantas lagi. Sudah tidak sopan lagi, sudah berlebihan, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kalau kita melihat tadi kata berdandan di sini, ini adalah berhubungan dengan pakaian mereka, perhiasan mereka, atau yang lebih lagi adalah karakter daripada orang tersebut. Dan sekali lagi di dalam penggunaan kalimat ini oleh Rasul Paulus, dia berkata hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ini sebuah kalimat yang terus-menerus dilakukan. Artinya, penyampaian Paulus di sini bukan hanya berlaku pada jemaat yang dahulu dilayani oleh Timotius, tetapi juga sampai pada zaman sekarang ini. Artinya, bahwa ketika seseorang mau memperhias diri, mempercantik diri, maka ia harus memperhatikan tentang tingkat kesopanan, kepantasan, dan kelayakan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak hanya, hati saya yang Tuhan tahu, hati saya yang Tuhan kenal.
Tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita juga harus bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan Bapak, Ibu, dan Saudara, cara berpakaian pada zaman sekarang ini. Apakah pantas misalkan sebagai umat Tuhan, ketika ia datang beribadah kepada Tuhan, lalu ia menggunakan pakaian yang tidak pantas, sobek di sana sini karena ini tren. Ya. Kemudian ia datang beribadah kepada Tuhan. Apakah ini bukan menjadi batu sandungan? Ini bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dandanannya yang kurang pantas, cara berpakaian yang tidak pantas, yang akhirnya orang lagi tidak fokus untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi memperhatikan orang yang bersikap atau berdandan yang kurang pas atau kurang pantas itu. Ya. Jadi mari kita juga di dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana cara kita berpakaian yang sopan. Ya. Sekali lagi, mungkin kita berkatakan yang saya tahu ini hidup saya adalah saya persembahkan kepada Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan. Hati saya kepada Tuhan. Iya, tidak masalah. Ya. Hati kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah komunitas, itu juga menjadi sebuah bahan di mana kita harus bisa memperlihatkan, mempertunjukkan kepantasan dan kelayakan, kepatutan-kepatutan yang kita kerjakan dalam hidup ini. Ya. Jadi sekali lagi di dalam bagian ini, sekali lagi ini bukan berarti Rasul Paulus melarang orang untuk memperhias diri. Tidak. Ia juga menyatakan hal ini untuk setiap orang bisa memperhias diri, mempercantik diri. Di khotbah saya hari Minggu kemarin bicara tentang bagaimana seseorang ini harus mempercantik diri, memperhias dirinya, tetapi bukan hanya yang sifatnya lahiriah, tapi juga yang sifatnya batinnya. Jadi Rasul Paulus ingatkan bahwa mempercantik diri itu perlu, secara lahiriah juga perlu. Ya. Tetapi di dalam batas-batas kewajaran. Makanya dikatakan di sini berdandan dengan yang pantas, yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, itu maksudnya di sini pantas ini. Ya. Tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi bahan celaan, tidak menjadi bahan olokan, tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain. Ya. Kemudian diingatkan lagi, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ya. Di dalam bagian ini, sekali lagi ayat 9 ini tidak bisa diterjemahkan secara literal. Ya. Oh, ketika kita atau ada wanita yang melakukan atau berpakaian yang bagus, rambutnya berkepang, kemudian memakai emas, memakai mutiara, kemudian pakaiannya mahal-mahal, lalu kita berkata, engkau sudah melanggar firman Tuhan. Tidak demikian. Ya. Ya. Kalau itu pantas untuk ia lakukan, maka itu adalah sesuatu yang baik. Karena ia ingin menampilkan sesuatu apa yang baik dalam hidupnya untuk Tuhan. Ya. Namun di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus ingatkan, karena apa? Karena ada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu yang berdandan, mempercantik diri mereka, tapi dengan tujuan yang keliru. Perempuan-perempuan yang kaya dan mau berfoya-foya, sering membuat kelabangan di rambut, menghiasi diri mereka dengan emas, tapi tujuannya apa? Untuk memamerkan kekayaan mereka dan mempermalukan orang
lain. Ini yang menjadi persoalannya di sini. Yaitu mereka ingin memperlihatkan diri mereka tentang harta mereka. Dan akhirnya apa? Mempermalukan orang lain. Waduh, kamu tidak begini, aku bisa begini. Ya. Tentu itu sebenarnya adalah sifatnya subjektif sekali Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Orang berpakaian yang baik, yes, itu baik. Tidak salah, bagus. Ia memakai perhiasan, itu juga bagus. Sekali lagi, ini tidak berarti Paulus atau firman Tuhan melarang jemaat Tuhan untuk tidak boleh memakai emas, tidak boleh memakai mutiara, tidak boleh memakai pakaian yang mahal-mahal kalau mereka beribadah kepada Tuhan. Bukan itu. Kalau kita bisa melakukan itu juga baik. Itu jangan bagus Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi ketika itu dilakukan, namun tujuannya adalah untuk memamerkan diri, untuk kesombongan diri, dan di samping itu untuk merendahkan orang lain, maka hal inilah yang ditentang di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Jadi Paulus ingatkan di sini, ketika orang beribadah kepada Tuhan, bukan dengan kesombongan, ya, bukan dengan keangkuhan. Ya. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah menentang begitu rupa tentang masalah kesombongan. Tuhan menentang masalah kecongkakan dalam diri manusia. Nah, inilah yang maksud daripada ayat ini. Jadi kalau mereka bisa berpakaian yang baik, pakaian yang bagus, pakaian yang baik, menggunakan emas, ya pakailah itu. Tapi dengan tujuan yang baik. Dengan tujuan yang benar. Tapi kalau hal itu dilakukan, tapi dengan maksud yang kurang baik, kurang berkenan, untuk kesombongan diri sendiri, maka itulah yang dilarang dalam hal ini. Itulah sebabnya di dalam bagian selanjutnya Paulus ingatkan bahwa berdandan yang baik itu bukan hal yang sifatnya lahiriah ini, tetapi apa? Yang bersifat batiniah. Ya, sekali lagi di dalam khotbah minggu kemarin bahwa ini adalah bicara tentang bagaimana kita mendandani diri kita dengan hal-hal yang batinnya. Yaitu apa? Perbuatan baik. Ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Orang-orang yang beriman harus senantiasa mengingat bahwa mereka tidak diselamatkan untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang salah, tetapi untuk melakukan hal-hal yang baik. Mereka tidak diselamatkan oleh karena perbuatan-perbuatan mereka itu yang mereka tunjukkan di hadapan orang. Tetapi mereka diselamatkan dengan tujuan apa? Mereka harus melakukan yang baik bagi orang lain, yang tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Ya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita ini harus memberikan sebuah pernyataan. Ya. Pernyataan iman yang bisa dikenal, bisa diamati, bisa diketahui oleh dunia ini. Ya. Jadi Rasul Paulus ingatkan di sini. Sekali lagi, jangan kita salah memahami bagian ini seolah-olah Rasul Paulus melarang jemaat Tuhan untuk tidak mempercantik diri, menghias diri. Tidak boleh menggunakan ini. Kalau hal-hal itu adalah sesuatu hal yang memang ia bisa gunakan Bapak, Ibu, dan Saudara, maka lakukan itu dengan tujuan yang benar. Ini tidak dilarang sebenarnya.
Tapi ketika itu dilakukan di dalam hal-hal yang tidak benar dengan motivasi yang salah, maka itulah yang menjadi masalah di dalam hal ini. Maka di dalam bagian selanjutnya Rasul Paulus ingatkan bagaimana sikap daripada seorang wanita di dalam beribadah. Ya, baik yang sifatnya lahiriah tadi, tapi dia lebih menunjukkan kepada sifat yang batiniah, yaitu mereka harus mempercantik diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu selanjutnya di dalam ayat 11, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ya. Berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Sekali lagi kalau kita melihat latar belakang, di mana pada zaman itu kaum wanita, mereka tidak bisa mempelajari hukum Taurat dalam paham Yudaisme. Ya. Atau orang-orang Yahudi sangat menomorduakan seorang wanita. Mereka lebih menomorsatukan laki-laki. Sehingga akhirnya perlakuan-perlakuan yang tidak baik, merendahkan itu bisa terwujud. Termasuk di dalam mengenyam yang namanya pendidikan. Ya. Sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mendapatkan yang namanya pengetahuan. Ya. Mereka dilarang untuk bersekolah di dunia orang Yunani dan orang Yahudi, ya, Yunani dan orang Romawi pada zaman itu. Ya. Jadi sekali lagi hal-hal ini berkaitan dengan pengaruh budaya. Ditambah lagi Bapak Ibu dan Saudara yang sudah saya singgung sebelumnya adalah pengaruh daripada pengajaran-pengajaran sesat ini, di mana guru-guru palsu ini atau guru-guru sesat ini target mereka adalah kaum wanita. Ya. Mungkin di dalam pandangan mereka, orang yang mudah dipengaruhi adalah seorang wanita. Dan memang itulah nanti kalau kita melihat uraian daripada Rasul Paulus kepada Timotius tentang pengaruh ini. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Maka kemungkinan beberapa wanita yang telah mendapatkan pengaruh daripada guru-guru palsu ini, mereka menjadi seorang pembicara di hadapan jemaat atau di dalam ibadah umum di gereja. Ya, kalau gereja pada masa itu gereja rumah. Jadi para wanita ini menjadi seorang pengajar bagi jemaat. Ya. Sekali lagi, Rasul Paulus tidak melarang tentang sikap-sikap seperti ini sebenarnya. Tapi ini diakibatkan oleh pengaruh daripada guru-guru palsu. Ya. Karena kalau kita melihat selanjutnya nanti Bapak Ibu dan Saudara, bahwa banyak juga wanita-wanita pada saat itu dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengajar. Dan kalau hal ini diterapkan pada zaman sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara, maka ya mungkin ada gereja yang menekankan bahwa wanita itu tidak boleh menjadi seorang pendeta, tidak boleh menjadi seorang guru jemaat, tidak boleh menjadi seorang majelis misalkan. Kenapa? Mereka tidak atau dilarang untuk menjadi seorang pengajar di tengah-tengah jemaat. Nah, ini sangat bertolak belakang. Ya. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini ya, di negara-negara ada yang wanita itu menjadi presiden dan mereka menjadi orang yang hebat. Ya. Di negara kita banyak wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan juga menjadi seorang tokoh yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong, menopang, bahkan memerintah. Jadi banyak hal di sini yang boleh dilakukan. Tetapi persoalan di sini Bapak Ibu dan Saudara adalah oleh karena pengaruh-pengaruh daripada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ini, maka akibatnya wanita-wanita ini bisa bertindak di luar daripada
kepantasan. Ya, sekali lagi berbicara tentang masalah kepantasan tadi, kesopanan, kelayakan ini. Ya. Ketika mereka mendapatkan itu, maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar kepatutan. Ya. Sehingga apa? Di dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan peran mereka. Ya. Mereka seharusnya apa? Berdiam diri dan mendapatkan pengajaran daripada suami-suami mereka. Jadi berdiam diri dan patuh dalam hal ini bukan larangan total sebenarnya bagi perempuan untuk hadir dalam pertemuan jemaat atau mengajar. Perempuan pada masa itu disarankan untuk berdiam diri dalam pertemuan dengan jemaat. Kemudian mereka di dalam hal-hal yang mereka tidak mengerti, tidak memahami, maka bertanyalah kepada suami-suami mereka. Ya, di rumah mereka. Sebagai apa Bapak Ibu dan Saudara? Ya, sebagai bentuk penghormatan mereka kepada laki-laki atau kepada suami mereka sebagai kepala keluarga. Nah, jadi kita bisa melihat di sini dari keadaan mereka yang tadinya begitu dikekang, begitu dibatasi. Tapi ketika ada kesempatan di mana mereka bisa diberikan waktu untuk mendengar, untuk mengajar, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian bersikap di luar daripada kepatutan. Nanti kita bisa melihat nasihat Rasul Paulus di sini bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan apa? Ya, coba kita perhatikan ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi di sini memerintah laki-laki. Ya. Sebenarnya ini adalah bagian daripada apa Bapak Ibu dan Saudara? Di mana Rasul Paulus mengingatkan bahwa ya sesuai dengan budaya orang Yahudi, maka laki-laki itulah yang memiliki otoritas baik di dalam kehidupan rumah tangga mereka sebagai kepala keluarga bagi mereka. Ya. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Rasul Paulus coba menghubungkan tentang bagaimana Adam lebih dahulu diciptakan daripada Hawa. Di mana Tuhan terlebih dahulu memberikan otoritas kepada Adam. Memberikan perintah kepada Adam. Dan dari itulah diteruskan kepada Hawa. Artinya apa? Ya, sumber otoritas ya, harus benar-benar diberikan kepada seorang laki-laki. Ya. Namun apa yang terjadi sekali lagi di sini, hakikat itu, sikap itu kemudian disalahgunakan oleh wanita-wanita ini sehingga mereka bertindak memerintah laki-laki mereka. Memerintah mungkin suami mereka, memerintah jemaat-jemaat pada waktu itu. Dan kita tahu akibatnya apa? Ya mungkin mereka boleh dipakai secara luar biasa di sini. Tetapi ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan, maka akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan jemaat. Ya, sekali lagi, di sini Rasul Paulus mengingatkan tentang sumber dan bagaimana otoritas itu tetap diberikan kepada seorang laki-laki yang dalam budaya orang Yahudi, mereka adalah orang yang memang diberikan prioritas utama oleh Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengingatkan hendaknya perempuan ya tidak diizinkan untuk memerintah.
Ya, di mana kata memerintah ini adalah sesuatu yang diberikan otoritas. Nah, ini bisa bertindak luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara. Ya, kita bisa membayangkan itu. Ya, kalau misalkan tidak bisa mengontrol emosinya, tidak mengontrol tentang dirinya, ya, hanya mengandalkan perasaan semata, maka bisa-bisa terjadi yang namanya kekacauan. Ya. Sekali lagi, di dalam sebuah penelitian, ya mungkin wanita itu lebih diibaratkan lebih mengandalkan yang namanya perasaan mereka. Ya. Dan laki-laki sering juga hanya mengandalkan tentang rasio mereka. Ya. Dan itu sangat memberikan pengaruh dan sangat memberikan dampak di dalam melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini berbicara di dalam sebuah komunitas jemaat. Ya. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan di sini bahwa ia melarang bahwa seorang wanita itu untuk mengajar laki-laki. Ia tidak memberikan kesempatan untuk hal demikian. Ya. Kemudian bagaimana harus melihat ini juga, Bapak, Ibu, dan saudara? Ya, sekali lagi kalau kita perhatikan apa yang diajarkan Paulus di sini. Ya. Ia coba menghubungkan tentang bagaimana seorang wanita itu mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Ya. Paulus mengibaratkan di sini, Bapak, Ibu, dan saudara, tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi Rasul Paulus mencoba menghubungkan ini, bagaimana dampak daripada apa yang dilakukan itu terhadap kehidupan di dalam jemaat. Ya. Adam diberikan otoritas. Dia adalah yang pertama. Diciptakan oleh Tuhan. Ya, ini sesuai dengan makna teologis di dalam kitab Kejadian. Tapi juga Paulus melihat bahwa yang menyebabkan pertama sekali jatuh dalam dosa itu oleh karena apa? Hawa. Hawa yang mudah terkena rayuan daripada ular. Sehingga apa? Ia membawa dampak kepada Adam untuk bersama-sama melanggar perintah Tuhan. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka hidup di dalam pemberontakan. Dan inilah yang diantisipasi oleh Rasul Paulus dalam hal ini. Tapi kelicikan daripada guru-guru palsu itu justru apa? Memanfaatkan para wanita-wanita ini untuk menyebarkan tentang ajaran-ajaran mereka. Dan akibatnya apa? Ya, terjadi hal-hal yang kurang pantas tadi apa? Mereka bisa berpakaian dan juga bisa bertindak semena-mena di dalam hidup mereka. Bahkan kalau kita katakan memerintah laki-laki berarti notabene atau hal yang lain, mereka juga bisa bersikap seperti itu, memerintahkan laki-laki, ya, bertindak kasar dan lain sebagainya. Jadi inilah yang diantisipasi di dalam firman Tuhan di sini. Bagaimana sebuah kehidupan yang harmonis terus terjadi. Bagaimana sebuah keberlangsungan ibadah itu bisa berlangsung dengan baik. Ya. Tentu dalam hal ini Bapak, Ibu, dan saudara, bukan berarti bahwa sumber persoalan semua adalah wanita, bukan. Itu jangan juga difahami seperti itu. Wah,
Seolah-olah wanita menjadi sumber persoalan kalau ada masalah-masalah. Tidak demikian. Tetapi ketika hal-hal ini yang hanya mengingatkan hanya mengandalkan tentang perasaan dan lain sebagainya, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Itulah sebabnya firman Tuhan ingatkan di dalam hal ini. Namun Paulus ingatkan juga bahwa sekalipun Hawa yang menyebabkan semua termasuk Adam jatuh di dalam dosa, tapi mereka juga adalah kaum yang bisa diselamatkan. Hawa menjadi wakil dari semua wanita yang diselamatkan oleh karena apa? Mereka juga atau melalui Hawa, janji Tuhan tentang kelahiran Yesus tergenapi. Wanita-wanita yang dipercaya dalam iman pada Kristus akan memberikan dampak di dalam kehidupan mereka, baik di dalam kasih mereka maupun di dalam kesucian hidup mereka, dalam pengekangan diri mereka. Jadi kalau kita perhatikan secara teologis di sini, ketika Rasul Paulus menghubungkan tentang hal demikian, maka ia mengingatkan bahwa melalui Hawa juga manusia bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Lewat daripada kelahiran Yesus melalui seorang perawan Maria, maka keselamatan itu terjadi. Jadi kita perhatikan di sini bahwa sebenarnya juga ayat-ayat firman Tuhan tidak berbicara hanya menomor sekiankan wanita, tetapi juga di dalam firman Tuhan senantiasa memberikan posisi yang baik atau mengangkat derajat daripada para wanita ini. Justru juga mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Contoh di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus tadi, Maria dipakai oleh Tuhan. Kemudian di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia lebih banyak bergaul dengan para wanita. Kaum-kaum yang begitu dianggap sepele, tetapi Tuhan mengangkat harkat dan martabat mereka, sehingga mereka itu sama di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun wanita. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan itu sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu sama. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam hal ini. Oleh karena di dalam ayat ini sebenarnya sikap yang ditunjukkan itulah yang dinasihati oleh Paulus. Agar mereka tidak bisa menjadi batu sontokan bagi orang lain. Khususnya di dalam ibadah-ibadah mereka kepada Tuhan. Jadi hal yang penting di dalam kita beribadah dengan sikap yang benar di dalam ibadah ini, Bapak Ibu dan Saudara. Melalui ayat ini Tuhan mengingatkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan ketulusan, tanpa keinginan jahat. Kita harus memiliki penampilan yang sopan, sederhana, yang pantas, yang tidak menimbulkan akibat kepada orang lain atau menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah harus memiliki pemahaman yang benar dan menghormati ordinasi yang telah Tuhan tetapkan sejak awalnya. Artinya apa tadi? Otoritas-otoritas yang diberikan oleh Tuhan itu tetap harus bisa dijalankan di dalam pelaksanaan ibadah. Sehingga dengan demikian, mari kita melakukan ibadah kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan menurut kehendak atau motivasi diri kita sendiri. Dan sebagai kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini, bahwa sikap yang harus dimiliki dalam beribadah kepada Tuhan. Pertama tadi sudah diuraikan, berdoa dengan ketulusan, bukan dengan kebencian. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24,
Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 24 saya baca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang berada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, dalam ayat ini mengingatkan tentang kesucian kita di dalam ibadah kepada Tuhan. Jangan kita datang dengan dosa, dengan tangan yang penuh dengan dosa, tapi kita menghampiri Tuhan dengan tangan yang suci. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 juga pernah kita pelajari ini Bapak Ibu dan Saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 saya baca kepada kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi penting di sini tentang kasih yang harus memiliki dampak bagi sesama. Kemudian mari kita beribadah dengan berpenampilan yang sopan dan sederhana, sehingga apa? Kita tidak bisa menjadi batu sontokan atau batu sandungan bagi orang lain. Dan ketiga, mari kita berdiam diri dan menerima ajaran Tuhan dengan baik dan benar. Ya, jadi sikap yang ditentukan di sini bukan hanya menjurus kepada seorang wanita, tetapi juga kepada seluruh umat Tuhan sebenarnya. Jadi bagaimana kita harus beribadah yang baik dan benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya melalui pembelajaran ini boleh memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pembelajaran firman-Mu kepada kami di sore hari ini. Biarlah kami hidup beribadah dengan baik dan benar yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu pimpin kami di dalam sikap tindakan kami yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Topang kami ya Tuhan untuk bisa melaksanakan ibadah kami dengan baik dan benar dan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.